Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang anak-anakku kelas 12 SMA Negeri 1 Karanganom. Sehat semua kan? Alhamdulillah. Semoga hari ini kalian tetap semangat ya mengikuti KBM Sejarah Wajib dari Ibu Kartini. Nah, sebelum kita lanjutkan, silahkan anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan kalian. Untuk topik kita masih melanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu pelaksanaan demokrasi terpimpin. Ini ada beberapa tambahan dari Bu Kartini. Yang pertama yaitu USDEK. USDEK itu merupakan akronim dari U-nya, itu UUD 45, Undang-Undang Dasar 1945. S itu sosialisme, paham sosialisme ya. Kemudian D itu demokrasi terpimpin, E itu ekonomi terpimpin, dan K yang terakhir yaitu kepribadian Indonesia. Terus untuk pelaksanaan demokrasi terpimpin itu sendiri, masih ingat kan, yaitu diawali dengan adanya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Ini dalam segala halnya itu mendapatkan dukungan dari sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama dari Kepala Staf Angkatan Darat pada waktu itu, yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution, yang juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Darat untuk melaksanakan dan mengamankan pelaksanaan dekret presiden tersebut. Lanjut, untuk pelaksanaan demokrasi terpimpin ini, selama pelaksanaannya ada 6 pembentukan kabinet ya, yaitu ada 4 kabinet kerja, yaitu kabinet kerja 1 sampai 4, dilanjutkan dengan kabinet Dwikora 1 dan Dwikora 2. Ini untuk kesemuanya dipimpin oleh pemimpin bangsa Indonesia pada waktu itu, yaitu masih Insinyur Soekarno. Nah, kalau dua baris terakhir itu ada istilah kabinet Dwikora. Dwikora itu apa? Dwikora itu Dwi Komando Rakyat. Jadi pencanangan Dwikora itu bersamaan atau memang bertujuan untuk meningkatkan semangat juang bagi masyarakat Indonesia atau bagi bangsa Indonesia yang pada waktu itu pemerintah sedang mengadakan konfrontasi dengan Malaysia. Jadi Dwi itu ada 2, yang isinya perhebat ketahanan politik dari revolusi bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya. Maksudnya adalah rakyat Malaysia yang pada waktu itu pemerintah Malaysia akan membentuk negara federasi atau akan membentuk negara dalam bentuk federasi. Inilah yang ditentang oleh Insinyur Soekarno. Karena apa? Karena pembentukan negara federasi itu dianggap sebagai suatu pola negara imperialisme dan kolonialisme meniru negara barat atau negara Inggris yang pada waktu itu. Inggris, Amerika itu kan identik dengan negara imperialis ya. Ini menurut dari bangsa-bangsa di Asia Afrika, terutama dari Insinyur Soekarno, yang memang menentang sekali adanya imperialisme dan kolonialisme. Kita lanjutkan, yaitu untuk hal yang lainnya, bahwa kekuatan politik masa demokrasi terpimpin itu berpusat pada 3 kekuatan. 1. Insinyur Soekarno sebagai pimpinan bangsa Indonesia. 2. TNI Angkatan Darat. Yang ketiga yaitu ABRI. PKI ya, Partai Komunis Indonesia. Jadi ibu ulangi lagi, 3 kekuatan utama. 1. Insinyur Soekarno sebagai pemimpin Republik Indonesia. 2. TNI Angkatan Darat atau ABRI. Dan yang ketiga adalah PKI. Nah, ada lagi yaitu program untuk menyatukan seluruh elemen-elemen atau unsur-unsur dalam masyarakat Indonesia biar bersatu, yaitu program Nasakom, yang apa itu berarti itu nasionalis, dari kelompok nasionalis akan disatukan dengan kelompok agama, kemudian dengan kelompok komunisme atau yang berpaham komunis. Nah, inilah yang ternyata dari partai Masyumi pada waktu itu, salah satu partai yang masuk dalam 4 besar
pemenang pemilu pertama 1955 ini sangat menentang Nasakom. Karena apa? Tidak mungkin agama disatukan dengan paham komunis, mengingat peristiwa pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Musso pada tahun 1948 ini yang menjadi korban yang paling banyak itu adalah dari kalangan ulama. Sehingga karena Masyumi menentang, maka Masyumi dianggap tidak mendukung program pemerintah, sehingga Partai Masyumi dibubarkan atau dibekukan oleh pemerintah Presiden Soekarno. Terus yang berikutnya yaitu masalah di bidang ekonomi, yaitu adanya inflasi yang sangat tinggi. Karena apa? Karena Indonesia pada waktu itu lagi giat mengadakan pembangunan terutama infrastruktur yang terkenal dengan adanya proyek-proyek mercusuar seperti pembangunan Gelora Senayan, gedung olahraga Senayan ya, yang sekarang dikenal dengan Gelora Bung Karno. Kemudian untuk mendukung program pesta olahraga Ganevo, dan juga adanya program Conference of the New Emerging Force itu ternyata membutuhkan dana yang sangat banyak. Terus pembangunan Tugu Monas dan lain-lainnya itu termasuk proyek-proyek mercusuar. Terus peristiwa yang lainnya pada masa demokrasi terpimpin yaitu pembebasan Irian Barat. Ini perjuangan pembebasan Irian Barat dari kekuasaan Belanda sudah dilakukan sejak 1950, masa pemerintahan dari kabinet Muhammad Nasir. Dan pada masa demokrasi terpimpin ini Presiden Soekarno mengeluarkan adanya ini ya, upaya untuk memberikan semangat juang bagi masyarakat Indonesia, yaitu adanya Trikora. Tri loh ya, beda dengan Dwikora tadi. Kalau Dwikora itu pada saat Indonesia konfrontasi dengan Malaysia, Trikora, Tri Komando Rakyat, ini pada saat Indonesia berjuang untuk membebaskan Irian Barat. Tri berarti 3, yaitu yang pertama gagalkan pembentukan negara Papua oleh Belanda, yang kedua kibarkan sangsaka merah putih di Irian Barat atau Papua, yang ketiga bersiaplah untuk mobilisasi umum, maksudnya untuk berjuang membebaskan Irian Barat. Yang berikutnya yaitu pembentukan poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Peking atau Beijing, Cina, dan Pyongyang sebagai poros dari negara-negara anti-imperialisme dan kolonialisme. Kemudian ada lagi peristiwa yang nanti menjadi masa-masa berakhirnya demokrasi terpimpin adalah adanya gerakan 30 September 1965 oleh Partai Komunis Indonesia. Itu yang menyebabkan banyaknya korban terutama dari kalangan jenderal ya, Angkatan Darat. Ini Ibu tidak menjelaskan secara detail lagi, saya yakin kalian sudah sering melihat filmnya. Terus untuk peristiwa pemberontakan PKI 1965 ini ada salah satu tokoh yang berhasil bertindak mengatasi, yaitu Jenderal Soeharto sebagai Panglima Kostrad Angkatan Darat pada waktu itu. Kemudian dilanjutkan dengan adanya surat perintah 11 Maret yang ditandatangani oleh Insinyur Soekarno. Nah, dari Super Semar itulah nanti menjadi awal dari berakhirnya demokrasi terpimpin dan dimulainya era baru, yaitu Orde Baru dari Jenderal Soeharto atau adanya peralihan kekuasaan, terutama setelah MPRS tanggal 27 Maret 1968 mengangkat Jenderal Soeharto sebagai presiden dengan tugas utama yaitu menyelenggarakan pemilu kembali. Itu. Kemudian peristiwa yang lainnya dalam materi kita hari ini yaitu untuk perbedaan pelaksanaan demokrasi liberal dengan terpimpin ada beberapa hal. Misalnya demokrasi liberal itu kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh DPR. DPR di sini parlemen sebagai legislatif. Terus DPR dapat membentuk dan membubarkan pemerintah dan kabinet. Maksudnya pemerintah dan kabinet ini adalah kabinet yang dipimpin oleh para perdana menteri ya. Misalnya dulu ada kabinet Nasir, kabinet Sukiman, kabinet Wilopo, kabinet Ali Sastro, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan masa demokrasi terpimpin? Masa demokrasi terpimpin secara normatif konstitusional ditetapkan
secara normatif konstitusional pada masa demokrasi terpimpin ditetapkan kedaulatannya. Di sini bisa kalian lihat kedaulatannya atau kedaulatan rakyat itu berada dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Jadi ulangi lagi bahwa secara normatif konstitusional ditetapkan kedaulatan rakyat berada dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Namun dalam pelaksanaannya kedaulatan rakyat sepenuhnya berada di tangan presiden. Kemudian perbedaannya lagi yaitu masa demokrasi liberal kekuasaan legislatif lebih kuat dibandingkan dengan eksekutif. Maksudnya apa? Bahwa kekuasaan dari parlemen atau DPR itu lebih kuat ya, dan legislatif dapat memberhentikan eksekutif. Dalam hal ini adalah kekuasaan dari Perdana Menteri. Kemudian masa demokrasi terpimpin, kedudukan presiden sebagai kepala negara, tetapi presiden secara eksekutif itu sangat dominan. Dan jabatan presiden ditetapkan seumur hidup sehingga tidak dapat diberhentikan oleh MPRS. Terus untuk yang terakhir yaitu masa demokrasi liberal, semua pengambilan keputusan berada di tangan DPR dengan mekanisme keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Sedangkan masa demokrasi terpimpin, pengambilan keputusan dilaksanakan oleh MPRS dan DPR-GR berdasarkan suara yang bulat. Tapi nanti dalam realisasinya ternyata banyak keputusan-keputusan yang berada di tangan presiden sebagai pemimpin besar revolusi Republik Indonesia pada waktu itu. Saya kira Ibu akhiri dulu pertemuan ke-11 pada hari ini. Nanti silahkan kerjakan tugas ini, yaitu sebutkan faktor pendorong berakhirnya demokrasi terpimpin dilihat dari bidang politik, ekonomi, dan sosial. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.